Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kami kakak Layan dari Pelkat PA GBIB Jemaat Putih Korea dalam IHMPA golongan anak kampung hari Minggu 14 Februari 2021 bersama Kak Talo, Kak Ruth, dan Kak Yoni. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak Ruth berharap adik-adik sekeluarga dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap ya? Sekarang kita berdiri, kita akan bernyanyi lagu Apabila Kita Sukacita. Tahu ya? Oke, Kak. Setinggi-tingginya langit. Ayo Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah ke langit, saat teduh, adik-adik duduk, siapkan hati, siapkan tangannya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita berdiri, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 72 bait 1, Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Adik-adik masih berdiri ya, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, Kau masih membangunkan kami pagi hari ini. Sekarang kami ingin beribadah, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu satu lagu lagi dari Kidung Ceria 92 bait 1, Aku Mau Mengerti. Aku mau mengerti kasih Tuhanku yang disalibkan untuk diriku. Adik-adik, waktunya mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan dari Kak Talo. Halo adik-adik, pada pagi kali ini pembacaan firman Tuhan akan terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Namun, boleh kakak ajak untuk adik-adik membuka terlebih dahulu Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa.
Kita tutup mata dan lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dibangunkan untuk membaca firman Tuhan ini. Kiranya Kau selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu dan beri kami hikmat agar kami dapat mengerti, kami bisa boleh membaca, serta memahami dan melakukan firman yang Kau ajarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sertai kami selalu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Karena tadi kita telah membuka Alkitabnya. Pembacaan firman Tuhan ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 yang menyatakan perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi kali ini. Adik-adik, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi ceritanya, pada zaman dahulu kita bisa melihat ada sekelompok jemaat. Sekelompok jemaat ini dikenal baik oleh Rasul Yohanes. Tetapi semakin berkembangnya dunia, orang-orang di situ merasa bahwa mereka itu paling benar, mereka itu paling pintar, mereka itu paling suci. Dan dia merasa orang-orang yang berbeda dengan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah mereka membenci orang tersebut, mereka menghina, mereka mencela orang-orang yang berbeda dari mereka. Nah, melihat hal tersebut, Rasul Yohanes tidak tinggal diam, sehingga Rasul Yohanes menuliskan surat yang kita baca pada pagi kali ini. Adik-adik, pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Ingat gak? Pada waktu penciptaan itu, Adam dan Hawa diciptakan, dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Betul adik-adik. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Tuhan Allah begitu sayang kepada kita, manusia, sehingga Tuhan Allah menurunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Betul sekali. Tuhan Allah menurunkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita melalui kematiannya. Nah, dengan kematian tersebut, kita telah ditebus dari dosa oleh Tuhan Yesus, sehingga kita telah menjadi anak-anak terang. Nah, kalau kita mendengar anak-anak terang, tahu nggak sih adik-adik, apa sih anak-anak terang?
Kalau dengar kata-kata terang, pasti ada juga dong yang bingung. Apa ya anak-anak terang? Emang lampu terang? Enggak adik-adik, anak-anak terang itu adalah anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan Yesus yaitu saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itulah yang diperintahkan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mengingatkan bahwa jemaat tersebut harus saling mengasihi satu sama lain, sehingga tidak ada perpecahan di jemaat tersebut. Dengan kita saling mengasihi, kita bisa terus menjadi anak-anak terang. Kalau misalnya anak-anak gelap, apa Kak? Anak-anak gelap itu adalah anak-anak yang tidak melakukan kasih, yaitu tidak mengasihi sesama. Kalau misalnya ada anak-anak nih yang melakukan kegelapan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengasihi, itu bisa disebut anak-anak terang nggak? Enggak, itu adalah anak-anak gelap. Karena kita telah menjadi anak-anak terang dan kita telah dikasihi Tuhan, maka kita harus selalu mengasihi. Contohnya gimana nih saling mengasihi? Nih, kalau misalnya kita kan sekarang lagi online nih adik-adik. Kalau lagi online, pasti banyak dong yang belajar-belajar di rumah pakai laptop. Kalau lagi ujian, boleh nggak kita nyontek? Boleh nggak kita sambil buka-buka buku, buka-buka apa kalau lagi ujian? Itu anak-anak gelap atau anak-anak terang? Anak-anak gelap. Kalau misalnya, contoh yang kedua, sekarang adik-adik pasti punya media sosial, bener nggak? Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Kalau misalnya ada yang ngepost, boleh nggak kita komen-komen jahat? Itu anak-anak terang atau anak-anak gelap? Anak-anak gelap. Betul adik-adik, karena kita sudah diperintahkan untuk saling mengasihi, maka kita harus tetap menjaga hal tersebut. Karena kita anak-anak terang, kita harus saling mengasihi. Gak boleh tuh yang tadi, ngata-ngatain orang, gak boleh tuh saling mencontek. Yang boleh kita lakukan tuh apa? Contohnya, kayak misalnya di rumah, mama papa minta tolong bantuin beres-beres rumah. Terus adik-adik ingat, oh iya, aku kan anak terang. Kalau aku anak terang, aku harus membantu orang tua, aku harus mengasihi orang tua. Begitu adik-adik. Kalau misalnya sekarang kakak tanya, untuk mengasihi itu harus ke orang tua doang atau enggak ya? Harus ke teman doang atau enggak ya? Kalau misalnya mengasihi hewan-hewan, itu bentuk anak-anak terang atau enggak? Itu juga termasuk bentuk dari mengasihi, itu juga termasuk anak-anak terang. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi hewan-hewan, tumbuhan. Benar-benar kita harus mengasihi semua makhluk hidup. Oleh karena itu adik-adik, karena kita anak-anak terang, kita jangan lupa ya untuk selalu mengasihi seluruh makhluk hidup. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah mengasihi kita. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Kita harus menunjukkan sikap mengasihi sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayo kita mengasihi sesama dengan sukacita dan menjadi berkat Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 176, bait 1, Allah adalah kasih. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh Kau berikan kepada kami. Sekarang kami kembali berdoa, kami kembali mohon untuk keluarga kami Tuhan. Yang pertama, kami berdoa terkhusus untuk kedua orang tua kami. Kau berkati mereka, Kau berkati orang tua kami, agar dapat terus diberikan kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang. Tuhan Yesus, Kau berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dan juga orang tua kami agar dapat terus mendidik kami dan membesarkan kami.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, untuk adik kakak kami juga dalam setiap apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa untuk sekolah kami, walaupun sekarang sedang dalam kondisi online, kamu berkati sekolah kami, guru-guru kami, serta teman-teman kami, agar dapat terus menjadi tempat kami untuk belajar, menuntut ilmu. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, untuk segala permasalahan-permasalahan yang ada, kamu berkati selalu agar permasalahan yang ada dapat cepat terselesaikan. Kami juga berdoa untuk para pejabat-pejabat pemerintahan, kiranya kamu selalu sertai mereka agar betul-betul mereka dapat bekerja dengan baik, agar dapat membuat bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, terkhusus GPIB Bukit Muria Tuhan, dengan segala isi-isinya Tuhan. Kamu berkati gereja ini agar dapat selalu menjadi tempat kami untuk beribadah walaupun sekarang dalam keadaan online. Kamu berkati gereja kami, berkati juga untuk kakak-kakak layan dalam setiap apa yang mereka lakukan agar dapat selalu bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kamu sertai mereka semua agar mereka semua dapat cepat sembuh, kau mau angkat penyakit mereka, sehingga mereka dapat kembali berkumpul dan beraktivitas normal. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga berdoa untuk keadaan negara kami, keadaan dunia ini, yang sekarang masih dilanda oleh virus corona Tuhan. Kau berkati agar dengan permasalahan ini kami semua dapat cepat belajar, kami semua dapat menaati protokol kesehatan, sehingga permasalahan virus corona ini dapat cepat terselesaikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa mungkin banyak daerah-daerah yang terkena bencana alam, terkena banjir, terkena longsor, ataupun terkena gempa bumi. Kau menyertai mereka semua dalam setiap perjuangan yang mereka lakukan, agar mereka semua dapat cepat mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, doa ini masih jauh dari kata sempurna. Engkau sendiri yang menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat ditransfer lewat e-wallet seperti link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Untuk QR Code-nya tertera di layar. Lagu persembahan diambil dari Kidung Ceria nomor 217 daripadanya. Adik-adik sudah siap? Taruh tangannya di depan. Mari kita ucapkan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, ibadah akan segera berakhir. Kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 183 bait 1. Kita satu di dalam Tuhan. Adik-adik berdiri. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali beribadah di minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami terus tetap menjadi anak-anak terang, dengan kami selalu mengasihi semua makhluk hidup. Ajarlah kami untuk terus dapat selalu mengasihi dalam segala kondisi Tuhan. Sebentar kami akan kembali untuk melakukan aktivitas kami, kiranya Kau selalu menyertai kami dalam segala aktivitas kami dalam minggu ini, serta ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau selalu untuk menyertai kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih.